Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang update Bitcoin lagi, ya gimana kedepannya Bitcoin, apakah masih efektif apa enggak kalau misalnya harganya dibeli gitu ya. Tapi yang jelas gini, aku ingin mengatakan bahwasanya Bitcoin untuk minggu ini bakalan volatil, harganya itu kencang ya. Jadi kayak harganya itu turun naiknya itu sangat kencang, sehingga untuk kalian yang main scalping tetap berhati-hati karena ini bisa menjadi momen ataupun juga bisa menjadi bencana gitu ya. Kalau orang yang salah mengambil sikap, maka ini akan menjadi bencana, apalagi orang yang psikologi tradingnya sangat tidak teratur. Ketika dia loss sekali, dia ingin balas dendam, dia all in, dan yang terjadi dia loss semuanya dan terkena margin call. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Maka kita akan mencoba untuk mengulas lebih lanjut, dan kita akan coba melihat Bitcoin secara lebih lama gitu ya, ataupun juga kita mainnya swing trade gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Untuk kalian yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan, linknya ada 2 di bawah ini ya. Kalian bisa klik saja pada bagian tab komunitas channel saya, ataupun teman-teman bisa nanti bergabung dengan link yang ada di deskripsi gitu ya. Di sini ada 2, yang pertama untuk khusus sinyal, yang kedua untuk diskusi bareng gitu. Nah, teman-teman harus tahu juga kalau kalian melihat grup Telegram selain 2 grup yang ada di komunitas saya, maka itu adalah fake. Kemarin saya sempat melihat ada grup fake mengatasnamakan Jokes Kripto dan Saham. Saya bukan sok-sok besar, enggak. Cuma memang ada grupnya yang isinya mungkin hanya berapa puluh orang saja. Dan itu fake ya teman-teman, aku kasih tahu lagi sama kalian, itu fake. Dan juga kalau kalian tahu, aku tidak menerima titip dana, ataupun juga aku tidak sama sekali itu mengharapkan investasi titipan gitu ya. Kayak apa ya, bang ini bang duit gua, lu tradingkan nanti hasilnya bagi gua gitu, itu nggak boleh. Lebih baik kalian itu loss di tangan sendiri daripada harus kehilangan duit dengan quote-unquote titip dana gitu ya. Nah, ini ceramah dulu guys, dan yang jelas kalau orang memang betul-betul niat membantu, dia tidak akan melakukan titip dana ataupun juga titip dana trading. Nah, terus di sini menurutku yaitu tadi guys, kalau misalnya kalian kalau kalian itu memang betul-betul ditawari gitu, lebih baik bilang sama yang nawarin, kenapa harus titip dana, kenapa nggak ngasih sinyal aja, biar nanti ngasih sinyal, terus kalau misalnya cuan bagi 70-30 atau berapa gitu. Nah, kalau mereka berani berarti mereka real, dan kalian minta sinyalnya aja, jangan ngasih uang kalian ke siapapun gitu. Nah, gitu ya sebenarnya. Kalau mereka takut kalian nipu ya sebenarnya nggak ada rugi sih, malah kayak untung juga mereka tuh, kayak dapat pahala gitu ya kalaupun ngasih sinyal, walaupun kalian nggak bayar gitu. Dan ya itu tadi, intinya kayak gitu tuh nggak ada yang real ya, apalagi biasanya kebanyakan yang di forex gitu. Oke, next di sini kita bakalan intip dulu dari beberapa berita yang ada di yang ada di Twitter ya, tapi tentang market lah pastinya. Nah, di sini aku mau cek beritanya yang masih hangat. Nah, jadi di sini kita lihat nih Crypto. Pokoknya orang-orang yang berperan dalam kripto kita follow semua, dan kita akan lihat apa sih persepsi dia terhadap market sekarang gitu ya. Nah, jadi kita bakalan mengutip beberapa orang lah gitu. Ketika saya melihat harga Bitcoin 8 jam yang lalu, harganya berada di 20.500. Sekarang saya memeriksanya lagi dan kami memompa hingga 20.548. Memompa dari mana? Udah 20.300 kok. Hunter Biden is Satoshi gitu ya. Nah, kalau kalian tahu ya, ada beberapa kalau bisa dibilangnya, ada beberapa bukan mitos ya, apa sih, kayak ya sebuah
narasi-narasi yang tidak jelas sumbernya mengatakan bahwasanya Satoshi itu sebenarnya adalah presidennya Rusia. Aduh, lupa lagi buat konten, lupa. Presiden Rusia. Oh, Vladimir Putin. Nah, Putin itu adalah Satoshi kata orang, tapi nggak tahu juga ya. Ada juga beberapa yang mengatakan itu si Putin itu adalah presidennya Jepang gitu ya. Karena Bitcoin ini ngikut musimnya dari musim yang ada di Jepang gitu. 4 musim kalau nggak salah. Itu mungkin musim gugur, musim semi, musim dingin ya atau salju, sama musim panas gitu ya. Nah, pokoknya itulah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, nilai fundamental tidak sesuai dengan harga pasar Bitcoin. Fundamental membutuhkan waktu untuk menjadi jelas bagi masa CEO berpendapat gitu ya. Sini tambangnya mining guys. Tapi yang jelas kalian kalau misalnya ada uang, daripada kalian mining kayak gitu, lebih baik kalian belajar trading aja deh. Lebih baik trading gitu. Nah, ini dia crypto rover. Nah, ini yang kita suka itu ini guys, sejarah berulang gitu ya. Dia bilang sejarah berulang. Kita lihat di sini. Ini kalau misalnya kalian cek ya historinya secara daily, kita nanti cek juga ya secara ini Bitcoin bakalan bentuk pola-pola seperti ini yang dia buat ya, bisa jadi ini berulang ke 19. Oke, langsung kita cek aja ya. Kita ganti ke time frame 1D. Aku juga penasaran sih jadinya. Oh, gini dia buatnya ya. Dia buatnya gini. Dia buatnya gini guys. Oh, nggak segini, langsung kotak aja berarti. Langsung kotak ya. Nah, jadi dia buatnya gini. Nah, jadi dia buatnya kotak seperti ini dan dia ingin menggambarkan di area setelahnya. Nah, sini kalian bisa lihat guys. Ya, kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Masuk akal. Kalau misalnya kalian cek ya. Di sini adalah dia membuat base ya, ini base dulu yang pada bagian sini base. Dan setelah itu dia langsung down ya, down. Lalu di sini dia bakalan gagal breakout ya, harusnya breakout tapi gagal kalau dari yang area 21 ataupun 22-nya. Dan sekarang aku mau cek ya berapa persen sih minimal, berapa persen kira-kira kalau misalnya Bitcoin turun dari harga sekarang gitu ya. Ya, yang jelas dia nggak akan langsung turun blus gitu ke 18.000, nggak, pastinya ada lika-likunya, karena ini kalian tahu ya, ini adalah time frame berapa? Ini adalah time frame besar guys, ini adalah time frame 1D, jadi kalian harus nunggu 1 hari itu untuk di close candlenya setiap jam 7 pagi. Di sini kalau misalnya Bitcoin turun ke 18.000 ya, kurang lebih itu bakalan minus 7,82%. Ya, kalau misalnya kalian nge-short ya, nge-short terus kalian itu pasang leverage-nya kali 100, mungkin kalian udah cuan 700%. Kalau kalian itu cuan 700%, margin kalian itu $100 ya, kalian udah dapat sekitar $700. Nah, tapi kan nggak tahu ya, tadi ada juga yang bilang volatile market minggu ini bakalan gila-gilaan, jadi tetap berhati-hati kalaupun kalian memang mau trading. Nah, yang jelas di sini kalau kita lihat ataupun kalau kita berkaca dari gambar yang ada di sini, ya ini memang rasional ya, ataupun juga ini menurutku memang betul-betul masuk akal. Ya, di sini membuat garis-garis di kotak gitu ya. Nah, yang jelas di sini kalau mau diintip ya, di sini pattern bearish, kita akan cari dulu apakah dia termasuk dari pattern bearish ya yang seperti itu. Karena yang di atasnya setelah membuat
base dari kotak itu, dia langsung breakdown dan ambles dalam ke bawah. Kita mau cari dulu di gambar. Kalau kita menemukan, berarti oke. Di sini kita menemukan sepertinya. Di sini namanya bearish range angle. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bearish range angle di sini sudah kelihatan. Ini adalah indikasi yang mengatakan Bitcoin bakalan ngedump. Di sini kita cek nih, bearish range angle di sini ya nih. Nah, jadi kalian bisa pasang stop lossnya di mana dan entry-nya di mana. Jadi kalian entry-nya jangan langsung entry gitu. Cara ngukurnya, teman-teman bisa ngukur penurunannya itu dari harga sini ya. Nah, entry-nya nanti di 18.000 dan kita akan cek nih, kalau misalnya dia turun nanti ke harga berapa kira-kira. Kita akan cek dulu. Kurang lebih ke harga 16.000 guys, kalau misalnya dia betulan turun. Dan ini kalau ke harga 16.000 ya lumayan lah ya guys ya, lumayan dalam. Jadi intinya di sini kita coba ukur dulu. Ini harusnya dia kalau kita ukur dari yang sebelumnya nih. Sebelumnya kita ukur dulu 14%. Di sini 14% harusnya cuma sampai sini doang. Cuma kalau misalnya kita menggunakan ukuran yang paling dalamnya di sini ya kita pakai sini, ini 17%. Dan 17%-nya benar di sini ya, sampai membuat base. Lalu setelah membuat base itu nggak ada apa ya, kayak tekanan-tekanan untuk naiknya itu nggak ada, sehingga di sini malah ditekan untuk turun. Nah, ini 16 ini adalah hal yang terkecil ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu ingin mengukurnya lebih spesifik gitu ya, kita menggunakan yang paling dasarnya saja. Di sini kalian bisa melihat nanti harga Bitcoin itu di area 15 ribuan. Ya, percaya nggak percaya, ini adalah sebuah pattern ya. Jadi jangan terlalu bergantung sama pattern. Pattern itu bisa benar dan bisa salah. Yang jelas kita harus menunggu konfirmasi. Oke, gitu aja sih. Thank you banget yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.